Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Endang, silakan pimpin untuk berdoa. Baik, Pak. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Endang sudah memimpin doa. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang jurnal umum perusahaan jasa. Oke, kemudian sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan absen dulu ya, cek kehadiran peserta didik. Oke, ada Willy, ada? Hadir, Pak. Willy, cek dulu kondisi kesehatan kamu untuk hari ini ada di nomor 1 atau ada di nomor 2? Yang kedua, Pak. Oke, sehat ya. Kemudian Alhamdulillah. Dina, kesehatan kamu untuk hari ini ada di nomor 1 atau nomor 2? Bu Dina keluar. Bu Dina keluar. Untuk Ibu Elis. Ibu Elis? Hadir, Pak. Ibu Elis, kesehatannya ada di nomor berapa ini? 2. 2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat semuanya ya. Tidak ada kondisi sakit. Amin. Amin. Bapak, Kemudian aku tadi hadir. Oh ya hadir. Cek lagi. Dina, Yes. Dina, lihat kondisi perasaan kamu untuk hari ini ada di nomor berapa kira-kira? Nomor 4, Pak. Nomor 4. Wah, ini bahagia sekali sepertinya Dina untuk hari ini ya. Kemudian Endang, perasaan kamu untuk hari ini di nomor berapa ini Endang? 4, Pak, yang ada lope-lopenya. Waduh, iya ya, berbunga-bunga terus sepertinya Endang hari ini ya. Kemudian untuk Mela, perasaan kamu untuk hari ini ada di nomor berapa? 4, Pak. 4, alhamdulillah ya, bahagia terus ya. Iya, Pak, alhamdulillah, Pak. Jangan ada yang bersedih, karena di pelajaran Parestu ini harus semuanya ceria ya, tidak ada yang bersedih, harus semangat. Oke? Siap, Pak. Oke. Kemudian kita cek bersama-sama ya untuk siap belajar hari ini. Nah, untuk siap belajar hari ini bisa ditunjukkan di nomor berapa? 1 atau 2? 2, Pak. 2. Jempol 2 ya gini ya, bukan jempol 1 ya. Iya, Pak. Oke, ya baik ya. Siap semuanya ya berarti ya untuk belajar hari ini ya. Siap. Siap. Oke. Kemudian sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengulas kembali materi untuk minggu lalu, ya. Materinya apa materinya? Untuk minggu lalu apa? Transaksi keuangan, ya. Ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu kan dibagi jadi berapa? 2, Pak. 2. Ada internal, ada eksternal. Eksternal. Contoh-contohnya apa saja bukti transaksi itu? Faktur. Ada faktur, kemudian ada Kwitansi, Pak, kwitansi. Kemudian ada apa lagi? Memo. Nota kredit. Oke. Betul ya, ada nota kredit, ada memo, ada faktur. Kemudian ada nota, ada kwitansi gitu ya. Oke, itu adalah bentuk-bentuk dari bukti transaksi.
transaksi. Nah, kemudian bukti transaksi itu akan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Jadi kita akan menganalisis ya akun-akun yang berpengaruh pada bukti transaksi tersebut. Ya, kita akan mencatat ya ke dalam jurnal umum. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, peserta didik diharapkan dapat menerapkan proses dan melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa dengan benar dan tepat. Ya, walaupun kita rasa atau kita rasakan bahwa pelajaran akuntansi itu sulit ya, tapi kita harus tetap bersemangat gitu ya belajarnya ya, nggak ada yang mengeluh ya, jangan ada yang malas. Kita harus tetap berusaha ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya kalau misalkan kita berikhtiar untuk mendapatkannya, seperti itu. Sama seperti Bapak juga ya, sekarang sedang walaupun Bapak sudah lulus dan menjadi guru, Bapak terus belajar ya untuk mendapatkan cita-cita dan impian Bapak. Kalian juga seharusnya sama ya, punya cita-cita atau keinginan. Mungkin kalian belajar akuntansi itu kan ada yang bercita-cita ingin menjadi akuntan, ingin bekerja di BUMN gitu ya. Ada yang ingin bekerja di bank ya, sebagai teller, sebagai kasir, seperti itu ya. Nah, kalau sebagai seorang akuntan itu harus bisa ya menganalisis bukti transaksi gitu ya. Jadi Bapak harapkan ketika kalian belajar akuntansi ya, belajar tentang jurnal umum ini, kalian harus bersungguh-sungguh ya belajarnya. Jadi jangan sampai kalian bermalas-malas, karena ini sangat berguna sekali ketika kalian sudah bekerja nanti gitu. Ini starting point-nya ya. Ini proses awalnya ketika kalian akan melakukan pencatatan akuntansi. Nanti akan dibawa kembali ya ke proses selanjutnya. Nanti ada buku besar, kemudian ada neraca saldo, kemudian ada laporan keuangan segala macam. Nanti dikaitkan kembali kayak gitu ya. Kalau untuk belajar akuntansi itu kan terus-menerus kegiatannya, tidak hanya cukup sampai satu tahap saja, tetapi berkesinambungan seperti itu. Paham ya? Semangat semuanya. Semangat, Halo. Pak, semangat. Semangat, Pak. Oke. Kemudian, nah untuk materi kita untuk hari ini itu kita akan mempelajari tentang definisi dari jurnal umum, kemudian ada fungsi-fungsi dari jurnal umum, kemudian ada bentuk dari jurnal umum, kemudian kita yang terakhir ada menganalisis ya dari transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, ini materi kita yang akan dipelajari hari ini ya. Nah, Ya, Pak. oke. Kemudian ada pertanyaan ya, kenapa sih kita harus membuat jurnal? Untuk apa sih jurnal itu dibuat? Gitu. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya gitu ya, ada yang kepo mungkin ya. Kenapa sih harus ada jurnal umum? Kenapa sih harus buat jurnal umum? Dan apa sih dampaknya ketika kita tidak membuat jurnal umum? Seperti itu. Ada yang bertanya seperti itu? Atau sudah memiliki pertanyaan sebelumnya di dalam hati gitu ya? Ada? Iya, Pak. Oke. Nah, sebelum kita memulai materinya, kita simak dulu penjelasan permasalahan yang terjadi, contoh kasus ya yang ada di video ini. Nanti kita simak bareng-bareng, tolong perhatikan ya. Bagi yang merasa ngantuk atau
lelah, boleh ke belakang dulu, ya cuci muka, kemudian boleh ambil air wudhu, kemudian kembali ke kelas supaya kita fresh lagi gitu ya untuk melihat video pembelajaran atau video masalah yang ada di jurnal umum. Ini nanti Bapak akan bagikan bahan ajarnya. Ini ada penayangan videonya. Oke ya, kita sama-sama simak ya videonya ya. Sudah terlihat? Masih loading, Pak. Internetnya mungkin ya. Sudah ada, sudah terlihat? Ada, Pak. Ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kan ya. Oke. Bapak nggak ada suaranya? Nggak Ada ada. suaranya? Headsetnya mungkin, Pak. Dicabut. Ada? Ada. Sudah disimak dengan baik-baik ya? Udah, Pak. Sudah. Oke. Dari video tadi, apa sih yang ada masalahnya di dalam bikin jurnal umum? Ada yang bisa Kesalahan jawab? mencatat, Pak. Iya, kesalahan mencatat. Betul, Mela. Ada lagi? Tadi tanggalnya tidak berurutan, Pak. Oke, betul ya, Willy. Kemudian siapa lagi? Jadi pembuatan jurnalnya salah semua, Pak. Iya, pembuatannya salah semua ya. Jadi gitu ya. Jadi kan tadi ada seorang akuntan yang baru magang di perusahaan bengkel gitu ya. Kemudian dia disuruh oleh pimpinan membuatkan jurnal umum. Kemudian dia membuat jurnal umumnya salah gitu ya. Kemudian dikomplain gitu, harus sesuai dengan fungsi dari jurnal umum. Kemudian tanggalnya harus berurutan. Kemudian pendebitan dengan kreditannya harus benar. Terus menulis saldonya juga harus balance kayak gitu ya. Paham ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke. Kemudian di sini ada bahan ajarnya. Boleh kalian baca-baca ya. Boleh kalian lihat lagi bahan ajarnya yang telah Bapak berikan tadi.
Ini untuk bahan ajarnya ya. Boleh kalian baca-baca dulu. Kemudian oke, sebelum kita bahas tentang materinya, Bapak akan bagikan kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok 1 ada Dina, Sandra dengan Melawati. Kemudian kelompok 2 ada Nugraha, Leli dengan Aisyah. Yang kelompok 3-nya ada Willy, Sundari dengan Elis. Ya, kalian silakan duduknya berdekatan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti di akhir pembelajaran ada tugas ya, ada LKPD yang harus kalian kerjakan seperti itu. Paham? Sok, Bapak beri waktu 3 menit untuk kalian membentuk kelompok. Ini udah Bapak kasih ya kelompoknya ya, berdasarkan temennya, biar tidak seperti misalnya kayak Dina dengan Nugraha ya, temennya itu terus. Jadi harus di random ya gitu ya. Harus semuanya terbagi seperti itu. Jangan Siap, Pak, siap. Bermainnya dengan itu saja ya, biar lebih mengenal satu sama lain seperti itu. Paham ya? Paham, Mbak. Oke, sekarang masuk ke pengertian jurnal umum. Ya, nih pengertian jurnal umum. Jurnal umum itu berasal dari kata Perancis ya, dari bahasa Perancis gitu. Kebetulan Bapak juga dulu itu pernah belajar bahasa Perancis walaupun tidak lulus sih sebenarnya. baru belajar saja gitu. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan bahasa Perancisnya belum begitu paham gitu ya. Tapi tahu Bapak cara bacanya nih. Jour ya. Jour itu artinya hari ya. Jadi jurnal itu berasal dari bahasa Perancis yaitu jour. Nah, artinya hari. Nah, ini pengertiannya ya. Jurnal umum diartikan sebagai buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi secara kronologi dan sesuai urutan tanggal. Jadi setiap bukti transaksi itu akan dianalisis ya, akun yang berpengaruhnya nanti dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, pencatatannya atau aktivitas transaksinya harus dicatat secara kronologis ya, sesuai dengan urutan tanggal. Jadi kalau misalkan nanti ada tanggal 1 misalkan 15, kemudian ada tanggal 30. Nah, bukan yang 30-nya dulu yang dicatat, tetapi harus tanggal 1-nya terlebih dahulu yang dicatat gitu. Kemudian baru ke tanggal selanjutnya, kemudian ke tanggal selanjutnya, seperti itu. Paham ya? Oke, kemudian di sini ada fungsi dari jurnal umum ya. Fungsi yang pertama ada fungsi historis ya. Fungsi ini menunjukkan bahwa setiap transaksi dilakukan secara kronologis ya, atau dicatat secara kronologis sesuai dengan urutan tanggal terjadinya transaksi. Seperti tadi ya, harus urut ya, jangan sampai tanggal yang terakhir dulu yang dicatat, tetapi harus berurutan sesuai terjadinya transaksi. Ada lagi yang kedua itu fungsi mencatat ya. Jadi seluruh aktivitas transaksi jangan sampai ada yang terlewat ya. Ya, jadi seluruh aktivitas transaksi jangan ada yang terlewat mencatatnya ya, atau tidak dicatat sama sekali seperti itu. Kalau misalkan tidak dicatatkan kasihan ya, ditinggal sendirian kayak gitu ya Dina ya. Dina kalau misalkan ditinggal sendirian sakit nggak? Galau, Sedih Pak. ya. Iya.
Jadi jangan sampai ada yang tertinggal kayak gitu ya. Kalau misalkan ditinggal, yang lainnya udah pada pergi gitu kan, sendirian, kasihan gitu, ya sedih. Paham ya? Kemudian ada lagi fungsi analisis ya. Jadi pencatatan pada suatu jurnal merupakan hasil analisis ya, berwujud penerbitan dengan pengkreditan sejumlah akun yang terkait beserta jumlah jurnalnya atau nominalnya seperti itu. Jadi harus dianalisis setiap bukti transaksi itu harus dianalisis berdasarkan akun-akun apa saja yang berpengaruhnya ya, dengan mempertimbangkan debit dengan kreditnya dengan jumlah nominal yang ada di akun tersebut. Kemudian ada lagi fungsi instruktif ya. Jadi catatan yang ada di jurnal umum nantinya akan dicatat kembali ya ke dalam buku besar ya, sesuai dengan catatan yang ada di jurnal umum ya, sebagai perintah untuk mencatat atau memposting istilahnya ya. Kalau di media sosial gitu ya, kita posting ya. Apa sih posting itu? Posting atau mengunggah itu ya. Ya, mengunggah atau memposting ke dalam atau memindahkan ke dalam buku besar. Kemudian ada lagi fungsi informatif. Jadi jurnal umum itu gunanya untuk menyajikan informasi atau penjelasan mengenai transaksi yang terjadi dan untuk segera dilakukan pencatatan berdasarkan informasi dari bukti transaksi seperti itu. Ini terkait dengan fungsi jurnal umum. Ada 5 ya. Ingat-ingat ya, ada 5 fungsi dari jurnal umum. Ada fungsi historis, kemudian ada fungsi mencatat, kemudian ada fungsi analisis, kemudian ada fungsi instruktif dengan fungsi informatif. Paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan atau Bapak terlalu cepat menjelaskannya? Atau masih ngantuk atau masih loading ini? Halo. Paham, Pak. Halo. Paham, Pak. Ya, nanti ditanyakan saja ya kalau misalkan ada materi yang belum paham, kemudian barangkali Bapaknya menjelaskan terlalu kecepatan gitu ya, atau barangkali Pak kita butuh ice breaking nih gitu kan. Nanti ditanyakan saja ya gitu ya. Barangkali Bapaknya terlalu cepat gitu menerangkannya. Paham ya? Kita lanjut. Lanjut untuk materinya. Lanjut. Oke. Nah, di sini ada bentuk dari jurnal umum. Ya. Bentuk dari jurnal umum. Yang pertama ini ada kopnya ya, ada kepala dari jurnal umumnya. Yang pertama ada nama perusahaannya, kemudian di sini ada keterangannya, misalkan bikin jurnal umum, kemudian ada periodenya ya, atau tanggal terjadinya transaksinya gitu ya. Kemudian di sini ada kolom-kolomnya ya. Yang pertama ini ada tanggal ya, sesuai dengan urutan tadi, sesuai dengan terjadinya transaksi ya, secara berurutan ya. Jangan kita mendahulukan tanggal yang lebih terakhir gitu ya, atau lebih besar. Biasanya dari tanggal 1 dulu, 1, 2, 3 dan seterusnya secara berurutan. Kemudian ini ada nomor bukti, nanti setiap bukti transaksi ini kan mempunyai nomor bukti, nanti dicatat di sini. Kemudian ini analisisnya ya, akun yang berpengaruhnya apa, nanti dicatat di sisi debit dengan sisi kredit. Ingat, ini pencatatannya ya. Ketika kalian menulis di sisi debit itu mendekati garis ya, atau di sebelah kiri. Kemudian kalau misalkan kalian mencatat di sebelah kredit, ini agak menjorok ya, agak menjorok ke sebelah kanan
sebenarnya ini untuk memudahkan saja sih ya, untuk membedakan gitu antara debit dengan kredit. Kemudian nanti di sini ada kolom referensi ini untuk menulis ketika kalian sudah posting ke buku besar. Kemudian di sini ada nominalnya ya, nominal debit dengan kredit. Misalkan transaksinya yang berpengaruh kas pada modal. Misalkan berapa nih modal yang disetorkan oleh pemilik perusahaannya, misalkan 1 juta, nanti di sininya ditulis 1 juta. Begitupun dengan kreditnya juga harus ditulis ya. Jadi jangan debitnya saja. Kalau misalkan kreditnya nggak ditulis nanti tidak balance di akhirnya. Ya, kalau misalkan di akuntansi itu harus seimbang ya. Harus seimbang debit dengan kreditnya seperti itu. Paham? Ya, ini untuk bentuk dari jurnal umum. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme debit dengan kredit. Ya. Nih, di sini sesuai dengan saldo normalnya. Ya, nanti dibagi-bagi lagi untuk masing-masing akunnya. Ada akun harta, ada kewajiban atau utang, kemudian ada modal atau ekuitas, kemudian di sini ada pendapatan, ya, atau revenue, kemudian ada beban atau expense ini ya. Nanti kita bisa contohkan ya, ini ada posisi tangan gitu ya. Ada 5 ya. 5 sesuai dengan akunnya, penggolongan akunnya nih. Nih ya. Bisa posisi tangannya seperti ini? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Ya. Pak. Semuanya ikuti gerakan Bapak ya. Nah, di ibu jari atau jempol ini posisikan sebagai harta ya. Kemudian di telunjuk ini posisikan sebagai utang atau kewajiban. Kemudian di posisi jari tengah ini ada modal. Kemudian di sini di jari manis ini ada pendapatan. Kemudian di kelingking ini ada beban. Nah, yang di harta dengan yang di beban ini posisinya sama ya. Ini kan di debit nih, ini kan di debit ya, ditambah. Kemudian di beban juga kalau misalkan bertambah di saldo normalnya di debit. Gitu ya. Jadi seperti ini ya perlakuannya. Kalau misalkan harta posisinya di debit sama dengan beban posisinya di debit. Tuh. Ya. Sama saling berkaitan ya. Tapi beda halnya dengan posisi yang di utang, modal dengan pendapatan. Dia posisinya di kredit. Tuh, ini untuk memudahkan ya sebenarnya ya. Untuk memudahkan menghafal mekanisme debit dengan kredit atau posisi saldo normal akun gitu ya. Kayak gini Enok ya. Enok. Maaf. Kalau saya di Indramayu biasanya panggilnya Nok ya, atau di bahasa Sunda itu Neng gitu ya. Kalau di Indramayu Nok. Di Cirebon juga Nok ya, Ibu Sandra. Iya, Nok. Ayo lanjut, Pak. Iya. Nah, kayak gini ya. Oke, kayak gini ya, debit dengan harta dengan beban. Kalau misalkan di posisinya di utang, modal dengan pendapatannya di sebelah kredit. Nah, ini berlawanan ya, berlawanan seperti itu. Kalau misalkan ditariknya juga seperti ini. Sama seperti itu. Paham ya untuk mekanisme debit dengan kreditnya ya? Paham, Pak. Oke. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Ya, contoh soal untuk nomor 1. Oke, boleh dibacakan Sandra? Pak. Ya. Pada tanggal 1 Februari, pemilik menyetor uang tunai sebagai modal perusahaan sebesar 4 juta rupiah. Analisanya, pengaruh dalam transaksi di atas mengakibatkan penambahan terhadap aktiva atau kas dan penambahan terhadap modal masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Oleh karena itu, transaksi tersebut dicatat di sisi debit akun kas dan sisi kredit akun modal. Nah, ini ya, jadi setiap transaksinya ini dianalisis ya.
akun yang berpengaruhnya apa, kemudian nominalnya berapa, seperti itu. Nah, ini kan yang berpengaruhnya kas ya. Kas dengan modal. Kasnya dicatat di sisi debit, kemudian modalnya dicatat di sisi kredit. Nah, seperti ini ya. Ini ada petunjuk panah ya. Petunjuk panah dari masing-masing akunnya. Kemudian masukkan nominalnya. Nih, nominalnya 4 juta rupiah di sebelah debit, kemudian 4 juta rupiah di sebelah kreditnya. Ini tanggal transaksinya ya, seperti itu. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu akun apa saja yang berpengaruh pada transaksi tersebut. Paham ya? Nah, ini untuk yang nomor 2, boleh dibacakan Sundari? Pak, sebentar. Ya, mangga. Pada tanggal 3 Februari 2010 dilakukan pembelian peralatan sebesar Rp1.500.000, dibayar tunai sebesar Rp500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Oke, ya. Jadi terima kasih ya Sundari sudah membacakan soalnya. Tadi juga Sandra, terima kasih sudah membacakan soalnya. Bapak lupa tadi. Iya, Pak. Oke. Ya barangkali iri gitu ya. Tidak mengucapkan terima kasih. Oke ya. Di sini ada akun yang berpengaruhnya ya. Di sini ada peralatan, pembelian peralatan. Berarti kan peralatannya bertambah. Kemudian di sini ada membayar tunai. Berarti kan kasnya berkurang. Nah, yang di sebelah satu laginya apa? Sisanya dibayar kemudian. Berarti masih hutang ya. Masih hutang, maka utang itu bertambah ya di sebelah kredit. Nah, pencatatannya seperti ini, peralatan bertambah di sebelah debit 1.500.000, kemudian kasnya juga berkurang di sebelah kredit 500.000, kemudian utangnya menjadi bertambah ya sebesar 1 juta. Ini maaf 1 juta seharusnya ya. Paham ya? Untuk transaksi nomor 2. Kemudian transaksi nomor 3, Dina boleh membacakan tanggal ininya saja, transaksinya saja. Halo Dina? Atau yang lain barangkali? Nah, ini ada tugas di LKPD ya, nanti kalian catat. Kemudian di sini ada kesimpulan, boleh menyebutkan kesimpulannya. Jadi kita belajar tentang pengertian jurnal umum, kemudian ada fungsi-fungsi dari jurnal umum, kemudian ada bentuknya, kemudian analisis transaksi. Nah, di sini ada refleksi ya. Nanti kalian boleh mencatat ya atau mengisi link dari jurnal refleksi ini. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Ya, tugasnya gimana tugasnya? Apakah soalnya sulit? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke. Sulit, Pak. Nah, nanti di sini ada soal evaluasinya ya, nanti kalian boleh mengerjakan ya, boleh dibawa pulang untuk PR kalian di rumah ya. Kemudian di sini untuk mengingat-ingat kembali, kalian boleh membaca kembali ini untuk materi pengayaannya ya, materi terkait dengan jurnal umum. Kemudian nanti untuk materi selanjutnya ada buku besar perusahaan jasa, kemudian neraca saldo perusahaan jasa. Nanti kalian baca-baca dulu ya sebelumnya di rumah terkait dengan materi selanjutnya. Kemudian terima kasih ya, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Kemudian boleh ditutup berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Dina. Siapa? Oke, teman-teman, setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tes. Ya Pak, ada Suara Pak. saya ada nggak? Ada Pak. Ada, Pak. Ada Pak, Ada Pak. Tes. ada, Ada nggak? Ah. Kok Ada, sini Pak. ada Pak. Ada. Nggak masuk. Suara Pak Restu juga nggak masuk tadi. Tes. Ada nggak? Ada. Ada. Ada Pak, ada. Jelas, Pak, jelas. Saya nggak dengar ini nih. Langsung aja. Tadi Ibu Siti dan Bu Mela ya. Iya, Langsung Pak. aja coba. Ya. Iya Pak. Saya nggak kedengaran ini. Saya dulu ya, Bu Mela ya. Boleh Bu. Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk tanggapannya. Pak Restu sudah luar biasa ya, dari awal sudah sangat semangat sekali gitu, dari gurunya sendiri sudah semangat gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menyalurkan gitu ya ke siswanya juga ikutan semangat. Kemudian dari awal sudah runtut sekali sistematika pembelajarannya, dari mulai salam, kemudian doa, disampaikan materi yang akan disampaikan apa, kemudian mengecek kehadiran, kemudian ada motivasinya juga, kemudian mengecek kesiapannya juga, persepsinya juga sudah bagus sekali karena disangkut pautkan dengan materi sebelumnya dan diarahkan, dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari gitu. Jadi persepsinya juga sudah bagus sekali, tujuan pelajarannya juga disampaikan, ada videonya juga sebagai stimulus yang isinya sudah mencangkup ada masalah gitu ya Pak ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan dulu Pak sebelumnya, ini modelnya apa ya Pak? PBL Bu. Problem based learning ya? Iya Bu. Ya, untuk problem based learning mungkin masukannya ya Pak dari saya, itu kan kalau PBL itu sintaknya dari mulai yang pertama identifikasi masalah. Tadi masalahnya sudah ada dan sudah diidentifikasi juga. Nah, kemudian tapi untuk langkah-langkah selanjutnya nih yang belum muncul, yaitu menyusun rancangan masalah, mengumpulkan informasi, mengolah informasi sampai menyelesaikan masalahnya. Kalau yang tadi Pak untuk yang pembagian kelompok itu tugasnya apa ya Pak? Saya lupa tadi. Ya, Yang jadi tadi di awal kita bagi kelompok. ya, jadi rencananya tuh Bu dibagi kelompok dulu, kemudian dijelaskan penguatan materi, kemudian nanti siswa dari masing-masing kelompoknya diberikan tugas di LKPD-nya gitu Bu. Terus presentasi seperti itu Bu, presentasi hasil kerja di LKPD-nya dari masing-masing kelompoknya seperti itu Bu. Kalau tugasnya bentuknya apa Pak? Kayak studi kasus gitu Pak? Iya, ini Bu ada kayak analisis jurnal kayak gitu Bu. Oh iya, jadi membuat jurnal gitu ya Pak ya? Iya betul. Oh iya, mungkin masukannya ya Pak. Jadi LKPD-nya tadi kan sudah dimunculin, tapi di akhir. Iya. Nah harusnya di awal Iya. Pak. Jadi saat iya, Bu. video masalahnya sudah ditampilkan, kemudian ada identifikasi masalah. Tadi kan sudah ada tuh masalahnya adalah pencatatannya kurang benar, belum beruntut tanggalnya dan sebagainya. Nah kemudian LKPD-nya dibagikan tuh. Nah nanti di dalam LKPD itu banyak pertanyaan, misalkan harusnya urutannya seperti apa atau fungsi historis. Tadi kan ada fungsi analisis. Nah itu dipertanyakan di LKPD-nya dan harus diisi oleh siswa selama pembelajaran. Jadi sambil Bapak menjelaskan, tadi kan materinya banyak ya Pak ya, Bapak menjelaskan banyak, nah sambil siswa itu mencatat di LKPD apa saja yang ditemukan gitu nanti. Jadi itu masuk ke sintak PBL-nya Pak untuk mengumpulkan informasi, kemudian mengolah informasi sampai dengan pada akhirnya bisa menyelesaikan masalah. Jadi di akhirnya itu, di akhir sintaknya, di kesimpulannya kita harus, karena ini modelnya PBL ya Pak ya, jadi harus menyelesaikan masalahnya. Kalau misalkan tadi di awal itu masalahnya pencatatannya kurang benar atau misalkan tanggalnya belum berurutan, nah di akhir itu harus ada kesimpulan bahwa pencatatan yang benarnya seperti apa gitu. Jadi masalahnya terselesaikan. Mungkin alangkah lebih bagus kalau dari awal si masalahnya itu betul-betul real gitu. Jadi ada kasusnya, ada yang diselesaikannya, misalkan soal
suatu perusahaan gitu, membuat jurnal umum gitu. Kemudian nanti anak-anak membetulkan nih yang salahnya di mana, terus yang benarnya gimana, dan ditampilkan, dipresentasikan di akhir. Seperti itu Pak untuk masukannya dari saya. Jadi untuk sintak PBL-nya, dan yang kedua LKPD-nya disampaikan dari awal, sehingga nanti di selama pembelajaran siswa bisa sambil mengisi LKPD-nya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Willy. Langsung Ibu Mela. Ya, pada situ Iya. sepertinya hampir semua tersampaikan ya oleh Bu Willy tadi ya. Dan yang saya ini juga udah tersampaikan oleh Bu Willy. Semuanya untuk langkah-langkah sudah masuk semua ya Pak. Sudah bagus lah menurut saya ya. Luar biasa ya Pak ya. Mungkin kasih, untuk Bu. di evaluasi ya Pak. Tadi evaluasi itu dikerjakannya pada saat setelah KBM atau dikasihnya di rumah Pak? Iya, jadi sebenarnya setelah KBM Bu, nanti kalau misalkan waktunya tidak cukup, boleh dikerjakan di rumah seperti itu Bu. Berarti untuk hasilnya tidak, kalau misalnya dibawa ke rumah, hasilnya tidak diketahui langsung ya Pak saat itu ya? Iya Bu. Berarti belum bisa ada tindak lanjutnya seperti apa begitu Pak? Iya. Atau bagaimana? Iya, jadi rencananya kan dikerjakan di sekolah. Kemudian kalau misalkan tidak cukup waktunya, boleh dikerjakan di rumah gitu Bu. Ya. Ya Pak, cukup. Mungkin itu saja Pak Restu. Ya, terima kasih Bu Mela. Semuanya sudah bagus ya Pak. Iya. Terima kasih Bu Mela. Udah, saya kira cukup ya. Pak Nang udah tadi, Bu Willy juga Bu Mela sudah bertanya, sudah komplit lah. Hanya yang jadi penasaran saya itu satu, kalau bahasa Prancisnya jurnal itu jour. Jur Pak. Ya. Jur. Kalau Korea apa? Bodor nih. Bahasa Korea apa? Nah, harusnya dibawa ke sana Pak. Jadi gitu Pak. dibawa. Kalau Korea ada nggak? Gitu kan, lagi trending kan itu ya. Saya suka nonton drakor itu ya itu. Yang hafal itu baiklah itu neh gitu ya. Bapak suka nonton drakor? Nah, yes, biasanya suka gitu ya, sambil santai sore-sore lah gitu ya, minum kopi dan sebagainya. Nah, Anda juga bisa jok ya, artinya ya bodor ke siswa. Kalau bahasa Koreanya apa? Nanti rameon kimchi gitu ya, sarangeo gitu ya, itu kan yang biasanya gitu. Nah, itu dibawa ke sana juga nggak apa-apa, jadi lebih fresh ya Pak Nang. Tadi juga tampilannya udah. Saya kira udah gitu. Pak Restu Pak Nang.